Hai, balik lagi di channel Andre Tuan. Aku baru banget beli rumah tapak untuk tinggal di Jakarta. Jadi nanti sekarang background yang ada di apartemen akan pindah ke background yang lebih fresh di awal tahun depan. Investasinya nggak murah, tapi juga nggak terlalu mahal. Tentunya rumahku itu kecil, dan kalau dibandingkan dengan rumah Dr. Richard Lee yang harganya sampai 70 miliar, tentu nggak ada apa-apanya. Dan selayaknya kondisi rumah baru, di mana semuanya kosong melompong, kita harus investasi juga untuk isi rumah berupa interior dan peralatan elektronik. Tempat tidur, lemari, kulkas, AC, dan juga mungkin CCTV untuk keamanan. Jadi selain nyaman, rumah juga harus aman. Dan kali ini kita mau transaksi untuk beli isi rumah pakai kartu kredit. Ada dua kartu kredit yang akan kupergunakan. Yang pertama adalah kartu kredit HSBC, kartu kredit pertamaku dengan limit sampai 45 juta. Lalu yang kedua adalah kartu kredit dari Bank Mandiri dengan limit sekarang di angka 42 juta. Jadi total limit dari kedua kartu kredit sampai 87 juta, dan aku rasa limit ini cukup banget untuk isi rumahku. Tentu nanti semua tagihan diubah jadi cicilan dengan bunga ringan agar kita bisa bayar cicilan. Walaupun aku udah expect kalau bakal habis 3 digit, karena diskusi dengan teman-temanku bilang kalau ternyata ngisi rumah itu bakal mahal banget. Makanya di sini kartu kredit berperan penting untuk ubah semua tagihan sampai 12 bahkan 36 bulan. Nah, proses beli rumahnya akan aku ceritain belakangan, dan kalau kamu tertarik, boleh klik tombol subscribe untuk dapat informasi tentang beli rumah pertama. Aku pribadi adalah Certified Financial Planner, dan ilmu yang kubagikan di channel YouTube Andre Tuan itu gratis. Jadi tunggu apa lagi? Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan kalau kamu udah subscribe, yuk kita sama-sama explore cara beli isi rumah pakai kartu kredit. Nah, kamu bisa lihat layar handphoneku ada di samping sini, di mana kita akan beli isi rumah secara online dengan aplikasi Tokopedia. Jadi yang namanya kartu kredit bisa kamu belanjakan offline dan juga online. Dan itu tergantung kenyamanan kamu aja. Karena sekarang aku lagi sibuk kerja dan gak sempet ke toko fisik, ya udah aku transaksi online. Dan aku belanja di Millennium Central CCTV, di mana aku beli yang namanya CCTV dengan merek Haivision. Di sini ada 4 unit CCTV standar dan 1 unit CCTV yang bagus. Selain itu, aku lengkapin dengan NVR PoE, sehingga nantinya akan direkam di dalam harddisk dan bisa merekam selama 2-3 minggu. Nah, total harga barang itu 6.810.000 dengan total ongkos kirim di angka 83.000. Biaya jasa aplikasi itu 1.000, sehingga total belanja CCTV untuk peralatan ini doang 6.894.000. Dan kalau kita menghitung berbagai peralatan lain seperti kabel, jasa tukang, angkanya bisa deket 10 bahkan 11 juta. Dan untuk ini doang, kita akan coba untuk pilih pembayaran agar bisa ngajarin kamu transaksi pakai kartu kredit. Caranya itu gampang banget, kita tinggal klik pilih pembayaran. Lalu di sini ada beberapa metode pembayaran default seperti GoPay, Kredivo, ataupun Indodana. Aku udah sempat bahas beberapa di antaranya di video ini, linknya ada di deskripsi. Tapi karena hari ini kita akan fokus untuk transaksi pakai kartu kredit, ya udah kita klik lihat semua. Berikutnya, kita bisa pilih metode pembayaran yang disediakan oleh Tokopedia. Ada banyak banget seperti Kredivo, BRI Ceria, Home Credit, dan Indodana, tapi kita akan pilih yang kartu kredit, debit, ataupun cicilan. Tinggal klik, dan kita masuk ke total tagihan di angka 6.894.000. Tentunya jangan lupa untuk apply diskon, kita dapat diskon 2.000 dan cashback 204.000. Masukkan informasi nomor kartu, masa berlaku, dan juga CVV. Jangan lupa untuk matikan centang simpan nomor dan masa berlaku kartu agar Tokopedia tidak simpan informasi kartu kamu. Itu tentunya untuk keamanan karena sekarang banyak banget metode untuk hack akun kita. Lalu di sini setelah kita masukkan informasi kartu, akan ada beberapa pilihan pembayaran seperti bayar penuh, cicil 3 kali dengan angka 2.355.000, cicil 6 kali dengan angka 1.189.000, cicilan favorit 12 kali dengan angka 608.000, dan cicil 18 kali dengan angka 413.000. Di sini dibilang kita dapat bunga 0%, tapi itu sebenarnya nggak bener ya, karena ada biaya tambahannya. Karena ketika saya pilih yang cicilan 3 kali, ternyata total tagihan jadi 7.066.000, lebih tinggi dari cicilan pertama di angka 6,8 juta. Nah, tenang aja, kita akan hitungkan di belakang, jadi pastikan untuk stay tune terus. Di sini kita perlu baca tentang syarat dan ketentuan, di mana ada 2,
Pertama, konversi cicilan 0% itu perlu waktu 7-14 hari kerja, dan ada biaya transaksi untuk beberapa metode tertentu yang kita udah hitungkan, jadi kamu stay tune terus. Lalu kita klik bayar, dan pembelian selesai. Di sini info pengiriman saya pakai kurir GoSend Bike instan 3 jam, dan untuk kamu yang pengen tahu berapa sih bunga transaksi pakai kartu kredit dengan HSBC di Tokopedia, adalah sebagai berikut. Pinjaman 6.894.000 untuk tempo 1 bulan itu bunganya 0%, jadi sama persis, nggak ada tambahan biaya. Tapi untuk tempo 3 bulan ada bunga 2,5%. Tadi bilangnya bunga 0% ya, padahal ini ada admin lah, kita sebutnya 2,5%. Lalu untuk tempo 6 bulan, adminnya 3,5%. Tempo 12 bulan, adminnya 6%. Dan tempo 18 bulan, adminnya 8%. Menurut kalian ini murah atau mahal? Coba komen di bawah. Dan habis ini kita akan bandingkan administrasi kartu kredit HSBC dan juga administrasi kartu kredit Mandiri di aplikasi Tokopedia. Jadi kita akan beli satu barang lagi, yaitu beli UPS. Dan kita kembali ke aplikasi Tokopedia. Saya beli UPS di official store dengan harga 1.354.000. Dengan tambahan biaya-biaya lain, total belanja jadi 1.413.800. Dan sama kayak tadi, kita klik pilih pembayaran. Lalu kita pilih kartu kredit, dan kita akan masukkan informasi kartu kredit agar bisa dibukakan pilihan pembayaran. Dan pilihan pembayarannya ada 4, bayar penuh 1.413.000, cicil 3 kali 483.000, cicil 6 kali 243.000, dan cicilan favorit 12 kali 124.000. Bunga katanya 0%, tapi kita bisa hitung kalau ternyata ini tidak benar, karena ada administrasinya. Nah, berikutnya, kita bisa lihat sama kayak tadi, syarat dan ketentuannya sama antara kartu kredit HSBC dan kartu kredit Mandiri ketika belanja di Tokopedia, itu syaratnya sama. Konversi cicilan 0% perlu waktu 7-14 hari kerja, dan ada biaya transaksi yang mana admin, dan kita coba hitungkan adminnya. Kita klik bayar terlebih dahulu, dan di sini pembelian selesai, di mana barang-barangnya udah sampai ke tujuan dengan selamat. Jadi ketika kita hitungkan, ternyata untuk tempo 1 bulan dengan kartu kredit Bank Mandiri, bunganya adalah 0%. Tempo 3 bulan adminnya 2,5%, tempo 6 bulan adminnya 3,5%, dan tempo 12 bulan adminnya 6%. Jadi bisa kita lihat sekilas, kalau adminnya untuk tempo 1, 3, 6, dan 12 bulan itu sama semua, kecuali tadi di HSBC ada tempo 18 bulan, tapi di Bank Mandiri itu tempo 18 bulan tidak ada. Hal ini dikarenakan karena nilai transaksinya sepertinya kurang dari 5 juta. Nah, ada beberapa persamaan dan perbedaan lain dengan kedua kartu kredit HSBC dan Bank Mandiri ketika aku belanja di Tokopedia. Dan inilah kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, tidak ada perbedaan cara pakai ketika kita pakai kartu kredit HSBC ataupun kartu kredit Bank Mandiri di Tokopedia. Semuanya simple, tinggal input informasi kartu, CVV, masa berlaku, dan pilih tagihan. Nah, oleh karena itu, informasi kartu kredit adalah sangat rahasia, dan aku udah ajarin cara menjaga keamanan kartu kredit di video ini, linknya ada di deskripsi. Lalu kesimpulan yang kedua, bunga pinjaman memang tidak ada di Tokopedia, tapi ada administrasi yang besarnya 0% untuk tempo 1 bulan, 2,5% untuk tempo 3 bulan, 3,5% untuk tempo 6 bulan, dan 6% untuk tempo 12 bulan. Nah, buat kamu yang tertarik, bisa daftar kartu kredit, dan aku udah ajarin juga tentang tahapan dan cara buat kartu kredit di video ini, linknya ada di deskripsi. Lalu kesimpulan yang ketiga, kedua kartu kredit, HSBC dan juga Mandiri, itu sudah support jaringan Visa. Jadi sebelum transaksi di Tokopedia, akan ada OTP yang dikirimkan ke nomor handphone kamu. Dan tanpa nomor OTP ini, transaksi tidak bisa terjadi. Walaupun begitu, ada beberapa perbedaan antara kartu kredit HSBC dan kartu kredit Bank Mandiri yang saya mau note dan kasih tahu ke kalian. Yang pertama, limit di Bank HSBC saya itu lebih gede dengan tingkat penghasilan sekarang. Saya dapat limit di HSBC di angka 45 juta, sedangkan di Bank Mandiri di angka 42 juta, lebih tinggi 3 juta. Lalu perbedaan yang kedua, walaupun tidak ada pilihan cicilan lebih dari 12 bulan ketika transaksi pakai Bank Mandiri di Tokopedia, tapi kamu bisa ubah tagihan jadi cicilan dengan tempo sampai 36 bulan di aplikasi Livin. Dan aku akan buatkan tutorialnya di next video, serta kita bandingkan perbedaan bunga antara transaksi kartu kredit di Tokopedia dan pakai aplikasi Livin.
Oleh karena itu, pastikan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, untuk HSBC sendiri, setauku kita tidak bisa ubah cicilan mandiri dengan aplikasi. Jadi sedikit tertinggal dibandingkan dengan Bank Mandiri. Tapi kalau aku ada kesalahan, kamu boleh kasih tahu caranya di bawah untuk jadi referensiku dan juga referensi yang nonton. Dan kita akan buatkan update-nya di next video kalau emang ada yang tahu caranya. Oke, mungkin segitu dulu aja ceritaku tentang cara beli isi rumah dengan pakai kartu kredit, di mana kita bisa ubah tagihan jadi cicilan dengan admin yang sangat murah. Nah, kalau kalian perlu limit pinjaman yang lebih tinggi, kalian bisa pinjam ke bank dengan jenis pinjaman KTA, di mana ada beberapa bank yang kasih limit sampai ratusan juta dan tempo pinjaman sampai 60 bulan. Link referensinya di sini ada di kolom deskripsi. Semoga kamu suka dengan videonya, jangan lupa like, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!